Pemirsa, longsor menerjang Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Akibatnya ratusan kendaraan Jalan Trans Sulawesi harus mengantri. Beginilah detik-detik longsor yang menerjang Jalan Trans Sulawesi Poros Nrekang Sidra Pinrang, tepatnya di kilometer 4 di Dusun Riso, Desa Pinang, Kecamatan Nrekang. Longsor tersebut menutup seluruh badan jalan. Longsor diakibatkan hujan deras yang terus terjadi di Kabupaten Nrekang sejak beberapa hari terakhir dan membuat tebing yang berada di Jalan Trans Sulawesi tersebut jatuh dan menimbun badan jalan. Pasca kejadian, pihak BPBD bersama instansi terkait melakukan evakuasi material longsor dengan menurunkan alat berat untuk membuka akses jalan utama Poros Sidrap Nrekang dan Pinrang tersebut. Kurang lebih 2 jam lamanya akhirnya material longsor yang menutup badan jalan dapat dievakuasi. Jadi longsor di wilayah Pinang, daerah Riso, yang berakibat jalan terputus karena tertimbun longsor. Kemudian kami dengan seluruh pihak terkait, dengan TNI, Polri, kemudian dari BPBD dan juga dari pihak terkait telah berupaya sehingga saat ini jalan terbuka. CB untuk saat ini kami buka tutup ya, arus dari Toraja dan dari Sidrap Pinrang bergantian. Hingga saat ini arus transportasi yang akan menuju Nrekang, Sidrap, dan Pinrang melalui lokasi longsor tersebut untuk sementara diberlakukan sistem buka tutup, menghindari kemacetan panjang di jalur Trans Sulawesi. Ya, pemirsa, hingga kini status Gunung Ruang masih berada di level 4 atau awas. Masyarakat diminta waspada dan mengosongkan area 7 km dari kawah. Pemerintah pun berencana untuk merelokasi seluruh warga yang tinggal di Pulau Ruang dan menjadikannya sebagai kawasan konservasi. Kondisi Gunung Ruang yang berada di Manado, Sulawesi Utara pada Sabtu pagi masih mengeluarkan asap tebal. Statusnya pun masih berada di level 4 atau awas. Meski tidak seaktif sebelumnya, namun warga diminta waspada dan mengosongkan area 7 km dari kawah. Meski diminta mengungsi, namun sejumlah warga kembali untuk melihat kondisi rumah mereka. Banyak di antaranya yang memilih untuk kembali ke posko pengungsian usai membersihkan atap rumah dari debu vulkanik. Tinggal di rumah. Nggak karena takut. Orang kaki sementara tidur, karena udah bagus. Oke, dan kondisi rumah bagaimana? Sudah hancur rumah. Sementara itu, pemerintah berencana untuk merelokasi seluruh warga yang tinggal di Pulau Ruang. Total ada 301 kepala keluarga yang saat ini menetap di Pulau Ruang. Nantinya seluruh warga akan direlokasi ke Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Sementara Pulau Ruang akan dijadikan sebagai kawasan konservasi. Seluruh penduduk yang ada di Pulau Ruang yang jumlahnya sekitar 301 KK itu akan direlokasi. Relokasinya di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan dan lahannya akan disediakan oleh Pak Gubernur, dan tadi Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Menteri ATR dan Kementerian LHK untuk menyediakan juga lahan untuk pertanian dan perkebunan untuk mereka. Menyemburkan asap. Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara terus terjadi. Tingginya semburan asap yang mencapai 5 km membuat PVMBG kembali menaikkan status gunung api Ruang jadi level 4 atau awas. Warga di sekitar Gunung Ruang diimbau tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang. Puluhan ribu warga mengungsi di titik-titik yang telah disediakan oleh pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Luwu, Sulawesi Selatan, banjir bandang dan longsor menerjang 13 kecamatan. 14 orang meninggal dunia dan 42 rumah warga hanyut diterjang banjir. Jalur Trans Sulawesi Poros Makassar Palopo masih lumpuh akibat banjir bandang yang menerjang Luwu, Sulawesi Selatan. Ratusan kendaraan dari kedua arah terjebak macet panjang.
Panjangnya antrean kendaraan membuat sejumlah pengendara motor nekat terobos banjir. Akibatnya, kendaraan mereka mogok di tengah banjir dan terpaksa didorong dibantu oleh warga. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem perlintasan dengan cara bergantian. Sampai saat ini untuk jalan Trans Sulawesi dari arah utara ke Makassar atau dari selatan dan sebaliknya selatan ke utara masih sementara banjir dan masih tergenang air di jalan. Upaya yang kami laksanakan saat ini yaitu untuk membuka tutup dengan 5 kendaraan lewat, 5 kendaraan dari arah utara, sebaliknya pun kami arahkan seperti demikian. Sementara itu, hingga kini air masih menggenangi sejumlah wilayah di Luwu dengan ketinggian antara 1 hingga 3 meter. Warga pun telah dievakuasi dari rumahnya ke tempat aman. BNPB mencatat ada 13 kecamatan yang terdampak banjir bandang. Ini kasihan rumahnya, opo aja. Banjir bandang yang menerjang Luwu telah menewaskan 14 orang. Jumlah ini bisa terus bertambah lantaran pencarian korban hilang masih terus dilakukan. Sabar Bu, sabar. Untung masalah masih sakit. Selain menimbulkan korban jiwa, bencana ini juga menghanyutkan 42 rumah warga. Meski air berangsur surut, namun warga diminta untuk tetap waspada lantaran adanya kemungkinan banjir bandang kembali terjadi. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Sekretaris BPBD Kabupaten Luwu, Bapak Aminuddin. Selamat sore, Pak Aminuddin. Bagaimana kondisi banjir bandang di sana yang kami dengar hingga menewaskan 14 orang, Pak? Ya, untuk kondisi saat ini banjir bandang di Kabupaten Luwu, alhamdulillah sebagian besar wilayahnya airnya sudah surut. Namun satu kecamatan di Suli Barat ini masih dilakukan pencarian oleh tim gabungan akibat banjir. Masih ada masyarakat kita yang hanyut terbawa arus. Untuk kami informasikan saat ini update data bahwa korban banjir dan longsor saat ini kami sesuaikan dengan data terakhir update itu berjumlah kurang lebih 10 orang. Yang sebelumnya dilaporkan 14. Jadi kami laporkan kembali untuk update data per hari ini bahwa ada miskomunikasi pada hari pertama terkait hubungan jaringan yang tidak bagus. Dan untuk saat ini 8 korban meninggal akibat longsor, dan untuk di Suli Barat sendiri itu ada 4, 2 yang MB dan sekarang 2 masih dalam pencarian. Untuk akses longsor Latimojong saat ini belum bisa ditembus karena terkepung oleh titik-titik longsor, sehingga diupayakan Pak Gubernur hari ini ada 2 helikopter untuk membantu menyalurkan logistik melalui udara. Oke, Pak Aminuddin mungkin bisa dikonfirmasi lagi kepada kami dan juga pemirsa, sebetulnya ada berapa korban meninggal dunia akibat longsor ini? Dan berapa korban luka saat ini, kemana korban luka maupun meninggal dunia ini ada di mana? Di rumah sakit mana dievakuasi? Tidak ada yang dievakuasi ke rumah sakit. Jadi yang jenazah yang ditemukan itu langsung dikebumikan oleh pihak keluarga. Dan untuk saat ini masih 2 yang dilakukan pencarian di Kecamatan Suli Barat. Pak Aminuddin, sejauh ini bagaimana kemudian bantuan untuk warga yang terdampak banjir dari pusat maupun pemerintah setempat? Ya, untuk bantuan dari pusat, alhamdulillah ini ada dari BNPB juga akan turun memberikan bantuannya. Kemudian saat ini juga hadir dari Kementerian Sosial dan beberapa kabupaten tetangga juga ikut membantu untuk bantuan logistik kepada korban terdampak. Untuk saat ini kami laporkan bahwa ada 4 dapur umum yang kami buka untuk membackup beberapa titik untuk warga yang terdampak.
Untuk kepala keluarga yang terdampak sendiri di sana totalnya ada berapa, Pak? Kalau untuk kepala keluarga total ini kurang lebih 115 data terakhir dari 3.200 unit rumah. Lalu untuk sementara saat ini bagaimana kondisi perumahan warga? Apakah sudah bisa kembali ditempati atau masih ada peringatan dari BPBD untuk tidak menempati tempat tinggalnya untuk sementara berada di tempat-tempat pengungsian atau evakuasi? Ya, jadi untuk saat ini telah dikeluarkan surat edaran Bapak Bupati terkait siaga bencana dan isinya menghimbau kepada masyarakat yang bermukim di pinggiran bantaran sungai itu untuk sementara waktu untuk tidak tinggal di rumahnya. Untuk korban bencana banjir sendiri, saat ini masih mereka melakukan pembersihan. Ketika malam hari dia akan kembali ke pengungsian. Begitu. Ada informasi, Pak, kapan kira-kira banjir maupun longsor ini bisa surut? Kalau untuk banjir longsor ini, kalau banjirnya sebagian besar sudah surut. Ada beberapa titik, tapi airnya sudah tidak setinggi seperti kemarin. Untuk longsor sendiri kita masih mengkhawatirkan karena curah hujan di Kabupaten Luwu sampai 3 hari ke depan ini masih status waspada berdasarkan informasi BMKG. Pun akses jalan yang terputus, bagaimana? Apakah sudah bisa dilewati atau masih setengah-setengah dilakukan buka tutup jalan? Kalau untuk jalur poros Trans Sulawesi ini sudah lancar, tinggal yang masuk ke jalur kabupaten karena masih terdapat material bekas banjir. Untuk longsor sendiri saat ini belum bisa ditembus dengan kendaraan roda 2. Sementara kami untuk mencari akses jalan lain untuk bisa ditembusi dengan kendaraan roda 2. Oke, baik Pak Aminuddin, untuk sementara terima kasih atas informasi dari Anda. Kami akan update terus bagaimana situasi terkini di Luwu, Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Aminuddin, selamat sore. Pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung langsung dengan pengamat sepak bola Ovan Lamara. Selamat sore Bung Ovan. Ya, melihat kekalahan Indonesia sebelumnya dari Irak dan Uzbekistan, apakah artinya timnas U23 kita ini masih punya kelemahan, termasuk nanti akan bertanding melawan Guinea untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade? Iya, menghadapi Guinea tanggal 9 Mei nanti di Paris tentu menjadi kesempatan ketiga bagi kita, sekaligus menjadi kesempatan terakhir bagi kita, apakah kita bisa lolos ke Olimpiade atau tidak. Kesempatan pertama adalah di semifinal Piala UFC Under-23 saat menghadapi Uzbekistan. Kita gagal menang pada saat itu. Kesempatan kedua saat menghadapi Irak, perebutan tempat ketiga kita juga gagal. Dan tanggal 9 nanti, mau tidak mau kita harus lakoni laga play-off menghadapi Guinea, wakil dari Afrika. Jika kita membandingkan antara ketiga kesempatan itu, maka jujur harus saya akui bahwa kesempatan terbaik untuk kita lolos ke Olimpiade adalah saat kita menghadapi Irak. Ya, Uzbekistan mungkin terlalu berat bagi kita untuk kita kalahkan. Dan Guinea juga menurut saya menjadi salah satu laga yang juga super berat yang harus kita lakoni. Sehingga kesempatan kedua saat menghadapi Irak itu adalah merupakan kesempatan terbaik bagi kita. Sayang sekali gagal kita maksimalkan. Nah, problem kita di dua laga sebelumnya saat menghadapi Uzbekistan, saat menghadapi Irak adalah kita tidak pernah lagi full team. Ya, saat menghadapi Uzbekistan, ketajaman kita di lini depan itu kekurangan Rafael Struijk. Kemudian saat menghadapi Irak di perebutan babak 3, kita terlihat complang di belakang dengan ketiadaan Rizky Ridho. Harus kita akui bahwa ketiadaan Rizky Ridho saat menghadapi Irak menjadi problem utama bagi kita, terlihat dari bagaimana koordinasi, bagaimana komunikasi di lini belakang, terutama dalam menutup lahirnya 2 gol bagi Irak. Itu adalah terlihat sangat jelas bagaimana ketiadaan Rizky Ridho menjadi celah yang bisa dimaksimalkan oleh lawan di lini belakang. Nah, menghadapi Guinea nanti, menurut saya sungguh sangat berat bagi kita. Wakil Afrika ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Mereka juga hanya gagal dalam perebutan tempat ketiga di Piala Afrika saat menghadapi Mali. Itu toh melalui adu penalti, bukan melalui permainan normal. Itu menunjukkan bahwa kekuatan mereka
sangat luar biasa di Afrika. Belum lagi sebagian besar pemain mereka itu adalah pemain yang bermain di abroad, bermain di luar negeri, bukan bermain di Guinea. Bahkan rata-rata pemain mereka itu bermain di liga-liga Eropa, ya. Jadi untuk peluang timnas kita melawan Guinea bisa menang agak Ya, kalau sekali lagi kalau kita membandingkan dengan 2 kesempatan sebelumnya, maka laga menghadapi Guinea ini yang paling berat, ya. Peluang terbesar saat kita menghadapi Irak. Kekuatan Guinea ini didominasi oleh pemain-pemain yang telah bermain di Liga Eropa. Bahkan beberapa di antaranya itu bermain di liga-liga utama klub-klub besar di Eropa. Ada yang bermain di Lille misalnya, Liga Satunya Prancis, ada yang bermain di Auxerre, ada yang juga yang bermain sampai di Yunani, tim sebesar Olympiakos misalnya. Kemudian kita juga bermain di Paris, Prancis, yang notabene adalah sebetulnya kandang kedua bagi Guinea, karena rata-rata pemain Guinea ini adalah pemain-pemain yang tidak hanya bermain di Liga Prancis, tapi juga banyak di antara mereka yang memang kelahiran Prancis. Dan ini jadi kandang yang asing ya untuk timnas Indonesia nampaknya. Betul sekali. Iklim, jadi kalau seperti cuaca. Kalau seperti itu Bang Ovan, kira-kira strategi apa yang kira-kira akan diterapkan oleh Sinteyong ini untuk timnas U23 kita bisa kemudian mencetak skor dan menang di playoff melawan Guinea ini? Ya, yang pertama mudah-mudahan Sinteyong bisa mendapatkan pemain yang bisa menutup celah, karena sepertinya pemain sekelas Justin Hubner itu tidak akan bisa ikut bermain di Paris nanti tanggal 9. Iya, santer terdengar memang Justin Hubner akan absen ya Bang ya? Betul. Belum lagi Rizky Ridho masih menjadi tanda tanya, karena pada saat itu mendapatkan kartu merah langsung, sehingga sepertinya belum bisa diputihkan untuk 2 laga, yakni laga Irak dan laga Guinea nanti. Artinya secara tim kita lagi-lagi tidak bisa turun full tim, ya. Yang kedua, harus diantisipasi bahwa Guinea adalah pemain yang dihuni oleh khas pemain-pemain ala Afrika. Dari sisi fisik, mereka tinggi tubuhnya rata-rata di atas kita, kemudian daya juangnya dan juga ketahanan fisiknya luar biasa. Dan jangan lupa teknik bermain bola mereka memang kalau kita mengkomparasi antara Afrika dan Asia, ya Afrika sedikit di atas rata-rata Asia, ya. Kemudian itu yang saya bilang tadi, bahwa ini bermain ibarat di kandang mereka sendiri, bermain di Paris, Prancis. Nah, tentu Sinteyong sudah bisa mengantisipasi ini semua, tapi saya selalu khawatir jika tim kita tidak turun full tim, maka memang keseimbangan lini itu menjadi problem tersendiri. Dan ini sudah terbukti saat kita menghadapi Uzbekistan dan juga saat kita menghadapi Irak beberapa hari yang lalu. Itu kan kita memperkirakan ya bagaimana kemudian kondisi real dari fisik pemain Guinea dan Indonesia, termasuk juga kondisi di Eropa, di Paris. Tapi kalau kita melihat dari data statistik, bagaimana timnas Guinea dan juga timnas Indonesia, siapa yang lebih unggul? Kalau dari sisi analisa fakta, data dan statistik, ya harus saya akui bahwa Guinea lebih diunggulkan oleh dunia sepak bola ya, melawan Indonesia nanti tanggal 9. Tapi ini adalah sepak bola, kejutan demi kejutan senantiasa tersaji. Banyak bukti bagaimana Sudi bisa mengalahkan Argentina di laga pembuka Piala Dunia 2022. Kemudian Yunani yang tidak diunggulkan bisa juara di Eropa. Kemudian kita juga di Qatar kemarin tidak pernah ada yang bisa memperhitungkan, termasuk negara-negara tetangga kita sendiri, media-media asing tidak pernah memperhitungkan Indonesia toh kita bisa lolos sampai ke semifinal, dan kita pernah mengalahkan tim-tim kuat sekelas Korea Selatan, Australia dan Yordania. Kita berharap akan ada kejutan tanggal 9 nanti. Kita berharap ada determinasi berlebih yang bisa ditampilkan oleh anak-anak. Mereka harus mengingat, menghitung bahwa ini akan menjadi peluang atau kesempatan terakhir bagi kita lolos ke Olimpiade. Anak-anak harus termotivasi. Kemudian mereka juga harus menghitung bahwa now or never, to be or not to be. Karena jika mereka melewatkan ini, maka tentu
memang betul masih akan ada kesempatan pada Olimpiade selanjutnya, tapi pemain yang bermain sekarang tentu sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mengulang di Olimpiade selanjutnya karena usia mereka yang sudah melebihi dari apa yang ditetapkan oleh FIFA. Now or never, kesempatan terakhir untuk beberapa pemain kita untuk bisa berkesempatan berlaga di Olimpiade. Tapi Bung Rovan, bagaimana melihat strategi permainan yang dilakukan oleh timnas kita nanti ya di Paris? Apakah kita lebih baik untuk bermain terbuka menyerang begitu, atau kemudian kita menahan gitu, bertahan menunggu serangan balik? Saya lebih suka jika timnas memainkan taktik bermain sama seperti yang mereka sudah lakukan selama di Qatar, ya. Saat kita menghadapi Australia, kita bermain terbuka. Saat kita menghadapi Yordania, Korea, bahkan Uzbekistan, kita juga bermain terbuka. Perankan itu. Jangan rubah taktik. Kenapa? Karena kalau kita memberikan kesempatan kepada tim sekelas Guinea yang khas Afrika untuk langsung menggebrak dengan hanya mengandalkan pertahanan kemudian serangan balik, maka itu akan bisa menjadi momok. Selain itu, kita butuh kemenangan tentunya. Dan kemenangan tentu hanya bisa kita raih jika kita mencoba untuk melahirkan peluang-peluang. Dan peluang tentu hanya akan ada jika kita bermain terbuka, kita bermain menyerang. Layani mereka, sembari melihat bagaimana itu berlangsung 10 sampai 20 menit awal di babak pertama. Sekarang problemnya adalah ketahanan fisik dan juga mental bertanding anak-anak. Bagaimana itu bisa kembali bangkit supaya top perform kita. Jadi begini, kalau saya melihat semua penampilan kita di Qatar, maka harus kita akui bahwa penampilan saat kita menghadapi Korea Selatan adalah terbaik. Itu adalah peak performance kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa kembali ke peak performance. Itu saat semoga itu bisa ditampilkan lagi ya di playoff Olimpiade Paris di Paris, Prancis nanti, bisa mencapai peak performance dari timnas U23 kita, dan semoga ada secercah harapan semoga timnas Garuda benar-benar kali ini bisa lolos playoff untuk menuju Olimpiade Paris 2024. Kita doakan bersama-sama. Terima kasih Bung Ovan Lamara, pengamat sepak bola, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Bung Ovan, salam sehat. Ya, dan untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan pengamat bulu tangkis Daryadi. Selamat sore, Bung Daryadi. Ya, selamat sore Mas Aldi. Oke, akhirnya tim Uber kita setelah penantian 16 tahun masuk ke final Uber Cup 2024. Bagaimana prediksi Anda nanti melawan China? Ya, saya kira memang ini adalah sebuah prestasi yang patut disyukuri ya. Karena memang target awal dari tim Uber kita kan mencapai ke semifinal. Artinya fase itu sudah bisa dilewati, dan memang ini penantian cukup panjang. Kita terakhir menjadi juara 9496, kemudian baru bisa masuk final lagi 2008, kita kalah dari China 3-0 di Kuala Lumpur. 2010 kita masuk ke hanya sampai di semifinal, dan kini kita sudah menapak kembali di babak final, dan saya kira ini adalah hal yang luar biasa, dan juga memang jalan Indonesia untuk ke final memang seolah sudah demikian dibuka. Kalau kita melihat perjalanan menuju ke final, di mana Indonesia kan di fase grup hanya berada di posisi runner up, saat itu berada di posisi kedua di bawah Jepang. Dan ketika dilakukan undian untuk perempat final, ternyata Indonesia terhindar dari lawan-lawan kuat seperti China, kemudian Korea ataupun Jepang, dan justru kita berhadapan dengan tim Thailand yang di atas kertas. Ya, namun bagaimanapun dihindari, kemudian juga harus dilawan nanti di babak final ya Bang ya. Iya, dan kita lihat memang tim Thailand inilah yang paling boleh dibilang di antara 3 lawan yang di perempat final kemarin yang boleh dibilang paling enak untuk dilawan Indonesia, karena mereka punya titik lemah di sektor ganda. Dan itu berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain kita untuk lolos ke semifinal. Dan kali ini tentunya ini pencapaian yang luar biasa dicatat oleh pemain-pemain Indonesia berhadapan dengan Korea. Korea di atas kertas secara materi sesungguhnya pemain mereka di atas. Mereka juara bertahan. Namun apa yang terjadi? Mereka punya andalan An Soyong tidak tampil karena memang mengalami cedera setelah tampil di perempat final. Mereka juga tidak diperkuat oleh Kim Ga-eun yang memang tidak dibawa ke Chengdu. Sehingga 2 tunggal utama Korea memang tidak tampil di Chengdu. Ini momen yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Oke, Bung Daryadi, kalau melihat catatan di atas kertas sendiri, tim Uber kita pada saat melawan China nanti, siapa yang paling dijagokan dari komposisi pemain Uber kita? Ya, memang kalau di
kubu China mereka benar-benar sudah siap untuk menjadi juara. Karena kalau kita lihat materi pemain mereka diperkuat 4 pemain yang ada di area 10 besar di tunggal. Ada Chen Yufei, He Bingjiao, kemudian juga Han Yue dan juga Wang Yi. Dan ini yang rasanya memang agak sulit untuk ditembus oleh 3 tunggal putri kita. Pun demikian, di sektor ganda putri mereka diperkuat ganda nomor 1-2 Chen Qingqian, Jia Yifan. Kemudian juga mereka punya Li Shengsu dan Tang Ning. Mereka juga masih punya 3 pasangan ganda putri mereka juga di area 10 besar dunia. Jadi saya kira bukan maksud pesimis, tapi kita coba realistis bahwa kenyataan yang dicapai, anak-anak ini sudah mencapai final adalah hal yang luar biasa. Tinggal bagaimana berhadapan dengan China besok, mereka harapannya bisa tampil nothing tulus ya, tanpa beban, karena mereka sadar betul lawan yang dihadapi adalah tim China yang tidak pernah kalah ketika mereka menjadi tuan rumah di ajang Piala Uber. Bung Daryadi, tim Uber dan Thomas kita ini kan menjadi tim yang tidak bisa disepelekan ya di Thomas and Uber Cup 2024 begitu. Kita masih punya mimpi, harapan gitu ya. Bagaimana berimajinasi kita bisa mengawinkan Piala Thomas ataupun Piala Uber bisa disandang, bisa diraih oleh tim Thomas dan Uber Cup kita di tahun ini. Bagaimana kira-kira proyeksi Anda? Apakah kemudian hal itu bisa terjadi? Ya, segala kemungkinan bisa saja terjadi walaupun peluangnya mungkin hanya sekian persen. Namun kalau kita lihat harapan kita di Piala Uber memang tentunya cukup berat persentase kemenangan kita. Namun kita harus akui kekuatan tim Cina saat ini juga luar biasa. Namun kita juga berharap di putra tentunya sore ini kita pikirkan dulu bagaimana menghadapi China Taipei. Karena China Taipei kemarin sudah membuat kejutan besar dengan menyingkirkan Denmark yang memiliki materi pemain. Kita tahu ada Victor Axelsen, Anders Antonsen, dan juga pemain-pemain ganda mereka luar biasa. Jadi walaupun China Taipei di atas kertas mungkin materinya secara peringkat di bawah pemain-pemain Indonesia, kita harapkan tidak membuat Indonesia menjadi jumawa. Mudah-mudahan ini menjadi awal Ginting, Jojo, dan juga Fajarian yang dipercaya menjadi 3 partai pertama ini bisa mengamankan 3 poin. Karena kunciannya ada di situ. Karena di partai keempat dan kelima ini yang agak krusial saya kira, Mas Aldi. Lalu bagaimana tim Thomas kita secara statistik yang akan melawan China Taipei atau Taiwan di pertandingan nanti sore? Apakah ada kans kita bisa sama-sama melaju ke final seperti tim Uber? Ya, peluangnya sangat besar. Kita memiliki materi pemain yang boleh dibilang inilah yang terbaik yang kita punya. Jojo Ginting akan tampil pertama menghadapi Chou Chen. Rekor memang lebih unggul Ginting 9-6 dan 3 pertemuan terakhir semua dimenangkan oleh Ginting. Kemudian di ganda Fajarian yang sempat memang membuat kita worry ketika mereka kalah dari pasangan muda dari Thailand. Kini mereka akan dipercaya kembali menghadapi Liang Wangqilin yang notabene adalah peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2021. Mudah-mudahan dengan rekor yang mereka miliki 5-3 mereka masih unggul dari head to head dan bisa tampil normal. Mereka bisa mengamankan poin di sektor ganda di partai kedua. Dan mudah-mudahan Jojo yang boleh dibilang grafik permainannya sejak sangat signifikan ya Bung ya. Semakin meyakinkan, mudah-mudahan bisa mengamankan poin juga di partai ketiga sehingga tidak perlu berlama-lama kita bisa menang 3-0 untuk mengatasi China Taipei, Mas Aldi. Oke, baik, terakhir Bung Daryadi, untuk tim Uber kita yang saat ini sudah mencapai prestasi, melampaui target semifinal yang telah ditetapkan, lalu melaju ke final, menurut Anda strategi apa yang harus dimainkan, diterapkan oleh tim Uber 2024 kita nanti di ajang final? Ya, saya kira memang materi yang tampil hari ini itu adalah materi terbaik yang kita punya. Grego akan tampil di tunggal pertama, Apri, dan kemungkinan Grego akan menghadapi Chen Yufei. Kemudian juga di partai kedua, Apri Padia kemungkinan akan menghadapi Chen Qingqian, Jia Yifan. Di partai ketiga, Esther kemungkinan akan menghadapi He Bingjiao. Dan di partai yang keempat, ganda juga sama besarnya, sama beratnya juga, saya kira Lani Ripka akan menghadapi Li Shengsu dan Taning. Dan di partai kelima, kemungkinan besar Komang akan menghadapi Han Yue ataupun Wang Yi. Memang secara head to head, jauh unggul pasangan China. Ini terlihat bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh China demikian merata di semua lini. Jadi saya kira pelatih pun rasanya tidak perlu muluk-muluk. Yang penting anak-anak bisa bermain lepas, tanpa beban, bisa nothing tulus. Mudah-mudahan akan ada kejutan yang mereka buat kembali di babak final besok, Mas Aldi. Baik, Bung Daryadi, kita sama-sama menantikan kejutan tersebut, termasuk bagaimana apakah kira-kira Indonesia berhasil kemudian membawa
pulang Piala Uber 2024 karena sudah berhasil di final, dan cita-cita kita semoga bisa terwujud mengawinkan Piala Uber dan juga Piala Thomas 2024 ini datang ke negara kita Indonesia. Terima kasih Bung Daryadi atas waktunya, selamat sore.